ibu saya. Kamu menolong apa? Kamu bunuh kakak iparku kan? Tangkap dia, Pak. Bawa dia. Siap. Jangan, Pak. Ini jebakan, Pak. Ayo. Saya cuma menolong ibu saya. Ayo. Lihat, ibu saya dalam bahaya, Pak. Ayo, Pak. Sarulang! Om Yuda itu penjahat, Pak. Ayo. Pak, dengerin dulu, Pak. Masuk. Jess. Sayang, kita harus hati-hati. Dan ingat, kita jangan terlalu gembira. Karena apa? Karena orang-orang di luar akan curiga. Dan apa yang kita dapat sekarang akan hilang selamanya. Kamu paham? Kamu jangan khawatir, sayang. Musuh terbesar kita sudah mati. Dan dia nggak akan mungkin kembali dari kematiannya. Dia sudah pergi ke neraka. Dan dia nggak mungkin kembali lagi untuk menggangguin kita. Tinggi ku terbang, di angkasa aku melayang. Semua pujian tak terkira, tak pernah terasa. Kemana aku harus mencari seseorang yang dapat mendampingi. Kadang ku ingin membunuh hati yang selalu dambakan berakhirnya sepi. Menukik, menumpas kezaliman. Yang salah pasti dia libat. Pasti dia libat. Ayah. Ya, sudah 3 bulan tapi dia belum sadar juga. Dek, bangun, Dek. Beruntung Allah masih melindunginya. Ngapain kalian di sini? Udah tahu dalam 3 bulan ini tamu datang ke sini untuk nginep tuh udah jarang. Kalian malah ngabis-ngabisin uang simpanan kita untuk ngobatin orang yang nggak jelas. Tenang. Kamu aman di sini. Di mana ini? Tenang. Kamu di rumah saya. Saya Imran. Dan ini anak saya, Yasmin. Nama kamu siapa? Saya temukan kamu pingsan di pinggir jalan 3 bulan yang lalu. Pinggir jalan. 3 bulan yang lalu. Iya. Saya temukan kamu, semua badan kamu terluka parah. Dan gak ada orang yang tahu kenapa kamu sampai begitu. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan kamu? Saya
Saya nggak tahu apa yang terjadi sama saya. Saya nggak ingat apa-apa. Saya nggak tahu nama saya siapa. Saya ikut prihatin. Waktu itu saya langsung bawa kamu ke rumah sakit. Tapi karena semakin lama biaya semakin besar, saya nggak sanggup untuk menanggungnya. Terus saya bawa kamu pulang ke rumah dan saya rawat kamu dengan cara tradisional. Saya minta maaf karena saya nggak bisa bantu kamu sampai tuntas. Bapak nggak usah minta maaf sama saya. Saya justru yang nggak enak. Saya di sini cuma merepotkan. Kamu jangan merasa tidak enak. Nggak apa-apa. Ini sudah kewajiban saya. Mungkin juga udah kehendak Allah untuk mempertemukan kita. Cobalah kamu mengingat kejadian sebelum kamu kena musibah. Mungkin ada yang bisa kamu ingat. Jadi percuma dong selama ini kita ngurusin dia. Ternyata dia juga nggak inget apa-apa. Kamu mau begitu lagi? Kamu harusnya lebih gembira dong. Ini mukjizat. Ternyata orang memang tidak bisa menebak apa yang menjadi keinginan Allah. Bayangkan, anak itu tadinya sudah hampir meninggal. Tapi Allah menginginkan dia tetap hidup. Anak itu. Lagi-lagi dia aja yang kamu urusin. Lagian kalau memang dia masih hidup, berarti kita harus ngasih satu kepala lagi untuk makan. Mikir dong, Mas. Kok kamu gitu sih? Wati, dia itu butuh bantuan kita. Yang butuh bantuan itu kita, Mas. Mas lupa, kalau Mas udah ngabisin uang banyak untuk ngobatin dia. Sedangkan penginapan kita ini udah mulai sepi, Mas. Tapi Mas gak pernah khawatir. Malah menghambur-hamburkan tabungan kita. Sekarang apalagi yang tersisa, Mas? Wati, anak itu lebih butuh uang itu daripada kita. Kalau waktu itu rumah sakit tidak kita tebus dengan uang itu, mungkin anak itu udah nggak selamat. Sekarang, kalau dia udah sadar, salah. Suruh dia pergi dari sini. Bagaimana dia bisa pergi dari sini? Kalau dia sendiri aja sekarang sudah nggak inget siapa dia. Mau kemana atau melakukan apapun, semuanya dia sudah nggak ingat. Itu bukan urusan kita, Mas. Kalau aku bilang nih, dia itu penjahat. Kenapa sih kamu tuh nggak serahin dia aja ke polisi? Kan beres. Wati, kalau Allah berkehendak dia ditemukan sama polisi, Allah pasti tidak mentakdirkan saya menemukan dia di belakang truk. Kalau Allah sudah berkehendak, semua pasti terjadi. Sudahlah, saya nggak mau dengar omong kosong ini lagi. Ya Allah, aku hanya membuat masalah saja pada bapak yang baik itu. Aku nggak boleh menyusahkan dia lagi. Aduh kak, mau kemana kak? Mana aja, Ya ampun, kalau nggak ada tujuan kita pulang aja yuk kak. nggak mau jadi beban. Siapa bilang kakak jadi beban? Ayah merawat kakak selama 3 bulan dengan harapan kakak selamat. Kakaknya malah pergi. Kak, lebih baik kakak tinggal sama kita aja dulu. Sampai kakak benar-benar sembuh. Sampai kakak bisa ingat siapa diri kakak sebenarnya. Ayo kak, kita pulang kak. Loh, kok malah bengong sih? Kak, ayo kita pulang. Ayo kak, kita pulang. Kak, bersyukurlah Allah masih memberikan kesempatan kita untuk terus hidup. Dan gak masalah baginya untuk mengembalikan semua ingatan kita. Asal kakak terus percaya padanya dan selalu bertakwa, Kak. Oke? Anak itu pasti mendengar semua omongan kamu. Makanya dia pergi. Saya nggak tahu harus berbuat apa lagi. Ini sangat memalukan. Anak itu belum sembuh benar. Dia masih butuh perawatan. Dia butuh kita. Kamu tega yang membiarkan dia pergi. Lihat, lihat.
Baru segitu aja. Kamu udah lebih mementingkan orang lain yang nggak tahu jelas asal-usulnya dibandingkan keluarga kamu sendiri. Aku ini istri kamu, Mas. Kesalahan kita masih dia maafkan Allah. Anak itu kembali lagi. Maaf Pak, saya pergi nggak bilang-bilang. Saya merasa Bapak sangat baik sama saya. Dan saya nggak mau merepotkan atau membuat susah keluarga Bapak. Mungkin sementara ini saya akan tinggal di sini. Tapi itu juga kalau Bapak mengizinkan saya untuk membantu-bantu di penginapan Bapak. Apapun pekerjaannya saya akan lakukan. Baik. Tapi kamu harus ingat, kamu jaga kondisi kamu. Kamu kan belum sembuh benar. Ya. Oke, masuk.